Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membawakan doa pelimpahan jasa ataupun partidana dalam rangka peringatan 49 hari wafatnya almarhum Bapak Sucianto Kusuma. Dan juga tepat di pukul 11 di tempat ini melakukan doa-doa untuk membantu perjalanan arwah leluhur-leluhur yang agung maupun fotonya dititipkan di sini. Semoga terbantu telah di alam bahagia, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk dan rasa bakti yang tinggi untuk almarhum Bapak Sucianto Kusuma membawakan doa dan membawakan persembahan-persembahan. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau dan juga bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengawali bawaan doa, marilah kita bangkit berdiri mengajak meja leluhur untuk memberikan hormat dengan tunduk kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku puja baktinya dibuka halaman 2. Halaman 2 persembahan doa untuk almarhum, dilanjutkan halaman 3 pujian air suci. Oh
Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, lupa, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Semua bodhisattva mahasatva, semua bodhisattva mahasatva, maha prasnya paramita. 68 titik-titik kita isi dengan nama beliau. 68 kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Sucianto Kusuma. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tunggal lahir di alam samsara, lahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. 70 Maha Ikrar Suci 18 Amitabha Buddha, kita baca bersama. Jika aku telah mencapai anuttara samya sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai anuttara samya sambodhi. 55 dan 56 mohon berdiri. 55 dan 56 Amitabha
tangannya di depan dada, merangkapkan kedua tangan. Tangannya di depan dada, merangkapkan kedua tangan. Di saat kita mengenang, memperingati, mendoakan arwah dari almarhum Bapak Sujianto Kusuma yang hari 49 hari, apabila arwah beliau menempati alam surga bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Semoga Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat dan juga kebajikan-kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa kehidupan beliau akan segera mengantarkan arwah beliau untuk telah di alam bahagia, dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada istri, kepada putra-putri, anak-anak beliau maupun kerabat dan keluarga besar beliau. Marilah kita dengan penuh khusyuk keyakinan kepada Buddha Amitabha memohon berkah bimbingan agar segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali untuk beliau. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan khusus putra putri beliau mengingat budi baik dari seorang ayah. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senang dunia indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati.
Buddha memberkati. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati, mengingat budi ayah Buddha. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah Bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah Bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah Bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah Bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah Bunda. Kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembacaan doa ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci untuk memberikan pengertian, pemahaman tentang persembahan-persembahan makanan yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal, kepada keluarga yang telah meninggal. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Sabe sata bawantu sukikata, semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Keluarga besar almarhum Bapak Sujianto Kusuma yang saya hormati, pada pagi hari ini kita mendoakan melakukan pelimpahan jasa ataupun patidana. Di dalam istilah bahasa agama Buddha, pelimpahan atau patidana. Patidana bisa dimaknai agar mudah dipahami. Yang mendengar, pati berasal dari kata mati.
Kemudian dana itu memberi kepada orang yang telah mati. Memberi kepada orang yang telah mati berbeda dengan memberi orang yang masih hidup. Kalau memberi kepada orang yang hidup, ya, contohnya makanan-makanan persembahan ini, pasti yang hidup akan mengkonsumsi, akan makan. Yang buahnya 3 jadi 2, yang kuenya itu 5 jadi 4, ya, karena dipersembahkan kepada yang hidup, ya. Namun setelah beliau meninggal, dikasih persembahan seperti ini ternyata utuh, ya, tidak ada satupun yang berkurang, ya. Namun kenapa keluarga-keluarga sudah tahu yang meninggal itu tidak membutuhkan makanan fisik kok dikasih persembahan, ya. Ada keyakinan di dalam masyarakat yang tradisional bahwa makanan-makanan itu memang tidak dimakan secara fisiknya, namun saripatinya, ya. Jadi buah, kemudian kue itu ada saripatinya, diserap oleh arwah yang telah meninggal. Maka kalau ada yang niteni, ya, hasil persembahan dari altar leluhur itu rasanya sudah berubah, rasanya jadi hambar atau anyep itu, ya. Itu ada yang niteni seperti itu. Ada juga yang berpendapat makanan dari leluhur-leluhur telah diturunkan, kenapa kok cepat basi, ya, cepat basi. Berbeda dengan persembahan-persembahan yang lain di altar-altar Buddha atau di satwa itu lebih awet. Tapi kalau bekas di leluhur kok cepat basi, ya. Tentunya itu kepercayaan dan keyakinan seseorang dalam tradisi pada seseorang. Di dalam agama Buddha, makanan-makanan ini dimaknai sebagai persembahan, memang semangat persembahan yang hidup kepada yang telah meninggal. Lebih-lebih yang meninggal adalah orang yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga. Kita tetap menjalin ikatan emosional dengan yang telah meninggal. Ketika beliau masih hidup, putra-putrinya siap menyajikan makanan-makanan. Setelah meninggal dalam beberapa hari pun tidak merubah, ya, perilaku untuk berbakti, untuk melayani kepada orang tua, maka tetap dipersembahkan. Apa manfaatnya bagi leluhur yang telah tiada? Membentuk kondisi bahagia arwahnya itu. Sekalipun saya sudah 49 hari meninggalkan keluarga, istriku, anak-anakku semua tetap berbakti, tetap melayani dan menyajikan makanan. Ini akan menimbulkan perasaan bahagia yang dimiliki oleh beliau itulah yang mendukungnya untuk lainnya di alam-alam bahagia. Tapi berbeda, kan ada juga setelah ditinggal kematian keluarganya itu cuek, tidak rukun, tidak harmonis, ya. Itu juga akan membentuk kondisi arwah itu menderita. Kondisi arwah yang menderita tempatnya mana? Ya, alam-alam penderitaan, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, secara tradisi maupun secara agama dipadukan pada hari ini, di samping mempersembahkan makanan-makanan juga membawakan doa, ya, membawakan doa yang kita baca tadi. Kita memohon berkah perlindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan setiap orang, setiap agama, kalau bisa hidup bahagia sejahtera panjang umur di dunia ini, kalau mati masuk surga. Itulah keinginan dan harapan setiap orang, bisa dibantu, bisa didukung dengan yang lainnya. Sebagai bentuk dukungan kepada beliau yang telah tiada, sekiranya di alam sana masih menemukan kesulitan-kesulitan, maka sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mengirim doa, mengirim pelimpahan-pelimpahan jasa untuk beliau. Di dalam keyakinan agama Buddha ada dua pendapat, bahwa seseorang
begitu meninggal langsung seketika itu juga masuk di alam-alam yang lain langsung ya. Namun ada juga keyakinan tidak langsung, ada waktu 49 hari masa jeda, masa transisi atau masa peralihan. Apabila di masa peralihan itu kebaikan-kebaikan almarhum itu kurang, itu akan condong 49 harinya atau 50-nya terlahir di alam-alam yang tidak menguntungkan. Namun ya sekalipun kebaikannya kurang ya, untuk terlahir di alam bahagia, ada bentuk kepedulian dari yang hidup, dari keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mengirim doa ya, mengirim doa dan doa itu dilimpahkan kepada yang telah meninggal, akan membantunya untuk terlahirnya di alam bahagia, alam surgawi. Maka sudah menjadi keyakinan di kalangan umat Buddha, khususnya dalam tradisi Mahayana, melakukan doa 49 hari sesuatu yang wajib. Ada juga bukan cuma dijujuk 49 hari, ada yang setiap hari ya. Ada 7 kali 7, setiap kelipatan 7 hari sekali melakukan pelimpahan jasa dan ditutup 49 hari, karena hari yang sangat menentukan sekali untuk kelahiran berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan dari putra-putri beliau, mengirim doa, memberikan persembahan-persembahan, dan juga sarana-sarana yang lain, bakar kertas-kertas itu sebagai simbol bakti keluarga yang ditinggalkan kepada arwah beliau, benar-benar mengkondisikan arwah beliau segera memiliki alam bahagia, terlahir di alam surga bahagia, dan setelah terlahir di alam surga bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada istri untuk selalu mendapatkan kesehatan, kepada putra-putri beliau bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan beliau yang belum sempat terwujud, sehingga menjadi keluarga sejahtera dan bahagia dan menata kehidupan kembali setelah ditinggal beliau tiada untuk selama-lamanya. Selamat jalan almarhum Bapak Sujianto Kusuma, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga besar yang kau tinggalkan merelakan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan bangkit berdiri. Kita menghormat di hadapan altar dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitopo. Namo Amitopo. Silakan.